Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bi sanadihi faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatus sunani allati qabla salati ay ba'dal adhani wal iqamati. Bermula ini sunat-sunat yang sebelum sembahyang, jelasnya sesudah azan dan iqamat. Jadi dulu kalau sunat-sunat azan itu banyak, diantaranya azan dan iqamat. Sudah dibahas apa itu azan, berapa syarat azan, berapa sah azan, berapa batal azan, apa yang haram di dalam azan dan iqamat, sudah juga habis. Demikian yang sunat di dalam azan selesai ya sudah. Nah, kemudian kesunahan yang selanjutnya, tetapi ini belum lagi masuk pembicaraan masalah kesunahan sembahyang. Ini kesunahan sebelum masuk untuk sembahyang, artinya sebelum sembahyang. Jadi namun orang tuh azan, imbah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan baru sampai akhirnya la ilaha illallah. Lalunya kada berdoa lagi, langsung lagi iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini kalau azan lawan iqamat. Tetapi nya ada jedanya kan? Imba azan langsung iqamat. Nah, ini boleh kita berdoa di akhir iqamat saja. Kalau nya azan dulu, habis azan lalunya bermandak. Nah, di situ kalau kita membaca doa azan. Lepas itu habis iqamat kita ulang, lalu membaca doa iqamat. Lalu azan lawan iqamatnya tadi. Satu mat aja jedanya, lalunya iqamat aja. Nah, doanya itu boleh di akhir iqamat aja. Boleh kan? Doanya itu terserah aja apa yang dibaca doanya. Hendak doa azan kan dibaca sesudah iqamat itu terserah aja. Atau khusus doa iqamat. Hukumnya sunat minggu tadi. Membaca doanya kan. Lalu apalagi yang haram minggu tadi bagi orang azan lawan iqamat. Di akhir kalimat tauhid. Akhir kalimat tauhid la ilaha illallah. Tangan mujuleh. Nah, nang kada boleh itu macam ini. La ilaha bermandak. Lawas itu hanya menyambung illallah. Nah, ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Seolah-olahnya mengatakan la ilaha, tiada Tuhan, dia termandak di situ lagi lah. Atau kada boleh. Selanjutnya kesunahan sebelum masuk mengerjakan sembahyang, artinya di luar sembahyang, adalah al-qiyamu ila sholati ba'da intihai minal iqamati, yaitu berdiri setelah selesai
daripada si muadzin itu membaca iqamah ayil qad qamatis shalah. Jadi namun kita ini kabila masanya orang iqamat itu tak kabila masanya disunahkan waktu berdiri. Berdiri maksudnya berdiri untuk mengerjakan sembahyang. Masa kesunahannya kita berdiri di situ adalah ketika si muadzin itu tadi membaca qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, kita sunah sudah berdiri untuk mengerjakan sembahyang itu tadi. Sama ada sembahyang subuh kah, sembahyang asar kah, sembahyang maghrib kah, sembahyang isya kah. Sama aja kah? Di situ sunah berdiri. Di ketika si muadzin itu membaca qad qamatis shalah. Sunat berdiri. Jadi waktu muadzin membaca qad qamatis shalah itu sunat bagi kita, artinya mendapat sunat bagi kita berdiri di waktu itu. Nah, dapat pahala sunat. Gawian berdirinya apa? Dapat pahala sunat. Dan dikatakan oleh sebagian ulama sunat berdirinya itu setelah selesai iqamatnya. Nah, ada juga kaul yang pertama membedakan itu bahwasanya sunat bagi kita mendengar yang muadzin itu tadi membaca qad qamatis shalah, sunat kita berdiri sudah untuk menuju mengerjakan sembahyang itu tadi. Ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya di mana disunatkan pada ketika si muadzin tadi selesai iqamat. Nah, itu pilih aja dua lah. Anda waktu muadzin membaca qad qamatis shalah atau si muadzin ketika selesai apa ngarannya iqamat itu. Nah, di situ dapat kesunahan berdiri di waktu itu. Jadi kada salah juga. Salah umpama si imam si Bilal tadi qomat hanya berdiri bujur juga. Atau waktu si muadzin tadi membaca qad qamatis shalah berdiri kita bujur juga. Dapat sunnah juga hukumnya. Dan sunnah juga sebelum mengerja sembahyang itu adalah qiraatu suratin nas wa ta'awudzu min hamazatis syayatin. Jadi sesudah telah iqamat itu tadi kita membaca apa namanya doa iqamat. Setelah itu tadi lalu kita membaca berdiri untuk mengerjakan sembahyang tuh sunat kita membaca surah An-Nas. Belum di sembahyang takbir artul ihramnya belum ya. Nah, kita berdiri menghadap ke kiblat, berdirinya itu betul. Arti berdiri betul ialah menegakkan kakinya, menegakkan dua tempahannya, meluruskan tulang belakangnya. Berdiri betul. Dan tambahan lagi, berdirinya itu kada condong ke kiri, kada condong ke kanan, kada condong ke hadapan. Itu makna berdiri betul. Membaca kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sunat juga hukumnya sebelum sembahyang tadi, tetapi sudah berdiri untuk mengangkat takbiratul ihram. Sunat hukumnya itu membaca surah An-Nas. Lalu setelah selesai membaca surah An-Nas itu tadi, baik lagi ditambah wa ta'awudzu min hamazatis syayatin, yaitu membaca ta'awuz artinya perlindungan daripada syaitan. Apa yang dibaca kah? Yang sering dibaca itu setelah membaca surah An-Nas, kemudian disambung Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin
wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah itu nama bagus dibaca. Baca sekali rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Bagus dibaca kau. Nah. Kemudian selanjutnya at-tafriqu baina qadamaihi biqadri sibrin lizakari wa ghairuhu yadummuhuma, yaitu merapatkan dua betis kadar sejengkal bagi laki-laki dan bagi nang lainnya yaitu menghimpunkan keduanya. Jadi nangaran tadi berdiri betul kan itu lah. Kalau sunat hukumnya kita berdiri atau menghadap, menghadap kiblat atau berdiri sudah. Berdirinya ini tadi dimulai apabila boleh waktu si muadzin selesai iqamah atau si muadzin ketika mengatakan qad qamatis shalah. Sunat bagi kita berdiri sebenarnya. Artinya bila lain daripada wajah itu rukun. Hayya shalah, kita berdiri sudah nak dari Pak mana. Nah, berdirinya tadi mesti nang bagus itu di wadahnya di bintang qad qamatis shalah. Kenapa? Sebabnya jika kita jauh di belakang, berdiri si ketika kita di belakang jauh di belakang itu kalau si muadzin mengatakan qad qamatis shalah, kita berdiri kawam mesti saf nang di hadapan. Itu hikmahnya kan. Kawam mesti saf nang paling di hadapan. Jadi nama berdirinya itu sunat masuk setelah membaca Qul a'udzu binas, lalu membaca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin ma'udzu bika rabbi ayyuhdurun. Berdirinya itu kurang lebih sejengkal lah. Nah, berdirinya orang berdiri nang kurang lebih sejengkalnya ini dulu yang mana? Ini hukumnya sunat dua. Jangan untuk. Nah, mungkin ini apa salahnya? Harga ini yang pertama mendapat makruh, yang kedua mendapat pahala sunat. Di bidang durian mah dikatakan betis itu tadi. Nah, itu. Hukumnya mana betis tadi? Meranggangkan kira-kira biqadri sibrin ini tadi hukumnya sunat. Berapa ada kesunahannya tak? Berdiri waktu si muadzin membaca qad qamatis shalah sebiji dapat kesunahan itu. Yang kedua meranggangkan betis kira-kira sejengkal dan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat, dua sudah. Dan ketiga membaca Qul a'udzu birabbin nas, 4. Nah, keempat membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Demikian juga kesunahan sembahyang itu adalah at-talaffuzu bin niyati qabla takbiri likai yusaidul lisanul qalba fi istihdarin niyati. Termasuk daripada kesunahan sebelum sembahyang itu adalah at-talaffuzu bin niyati, yaitu melafazkan niat. Nah, kesunahan pengertiannya melafazkan niat. Artinya membaca niat itu tadi dengan lidah atau dengan muntung. Seumpama niat zuhur, usalli fardal zuhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Hukum melapaskannya membaca talafuz niat ini adalah sunat hukumnya. Artinya melapaskan niat membaca dengan muntung. Nah, ini hukumnya sunat. Melapaskannya itu tadi sunat. Kenapa? Maka sunat membaca lapasnya tadi atau membaca lapas niat itu tadi sunat. Likai yusaidul lisanu qalba fil istihdarin niyati, supaya bacaan yang di lidah ini tadi, niat yang dilafazkan dengan lidah ini tadi membantu akan niat yang ada di dalam hati. Itu nah.
Hikmahnya supaya hati ini mudah mengumpati apa nang dibaca niat seperti niat nang dibaca di mulut tadi. Itu tujuannya. Nah takbiratul ihram kalau kalian. Nah berdiri nah takbiratul ihram mengucap usolli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman jika bermakmum atau adaan imaman jika jadi imam. Nah itu lillahi ta'ala. Jadi melapaskan niatnya tadi hukumnya sunat. Dimana sunatnya tak? Dipintang melafazkan, dipintang membacanya itu tadi dengan lidah dapat kebaikan, dapat sunnah. Adapun niatnya kalau usolli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, melapaskan niat tadi tuh. Lalu kita membaca kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini ngaranna takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Dan niat itu tadi beumbai atau sarantak memulai niat itu tadi waktu membaca alif Allah simpon di dalamnya ra akbar, simpon di dalam dah. Kalau kamu usalli dimuntang usalli fardal maghribi salat rakaatin mustabilan kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah simpon di dalamnya itu sakurang-kurangnya nang wajibnya apa itu kasat ta'arat ta'yid. Nang sekurang-kurangnya toh kehimpun di dalam takbiratul ihram itu tadi kasat ta'arat ta'yid. Apa makna kasat? Makna kasat itu adalah menyanghaja, yaitu disebut dengan usalli. Apa makna ta'arat? Makna ta'arat adalah maniatkan fardunya itu tadi. Apa makna ta'yin? Makna ta'yin adalah menyatakan apa yang disembahyangkan. Umpama sembahyang maghrib tadi, usalli fardal maghrib. Nah ini ngarannya kasat ta'arat ta'yin. Jadi namun sudah simpon di dalamnya, di dalam takbiratul ihram gitu tadi, kasat ta'arat ta'yin, sah ada sembahyangnya. Nah sah ada sembahyangnya. Adapun mengangkat tangannya itu sunat saja. Nama angkat tangannya itu sunat saja kalau nanti itu nah. Ini macam-macam nama angkat tangan untuk takbiratul ihram itu macam-macam saja. Ada nanti itu. Jadi kita di sini kalau kebiasaan itu macam itu. Usolli fardal maghribi salat rakaatin mustabilat berarti ada makmum adillah antara Allahu akbar. Nah, dari Allah mengangkat bernya simpon di sini. Sebiji dah. Nah, kedua ada juga itu nah.
usalli fardal maghribi salat rakaatin mustabilan qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, barnya simpon di atas ini. Ini yang kedua. Ada yang ketiga macam ini bentuknya. Usalli fardal maghribi salat rakaatin mustabilan qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, dari sini pula di atas kan bawah. Semunyaannya itu benar. Jujur semunyaan. Jadi nah kita di sini usalli fardal maghribi salat rakaatin mustabilan qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di mana ambilannya? Di dalam kitab Fathul Mu'in. Itu nah kitabnya. Ini simpon yang kita biasanya. Lalu ada lagi nama macamnya usalli fardal maghribi salat rakaatin mustabilan qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini simponnya di atas di dalam kitab Sairus Salikian. Ada itu di atas perhimpunan atas. Ya. Jadi nah semuanya tadi bujur semuanya terserah aja kita hendak dari dia buat simpon di sini kah atau hendak berhenti nah di sini kah di situ atau dari atasnya Allahu akbar. Nah semuanya itu bujur. Bujur semuanya. Nama aja ndak. Hukum angkat tangannya tadi adalah sunat. Sunatnya Allahu akbar. Nah gowiannya sunat. Sunat gowiannya. Jadi dia macam mana niat? Kalau panjang gitu nih. Nang haja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Menghadap kiblat, mengikut imam. Karena kalau panjang gitu nih. Maka takbirnya tuh Allahu akbar. Oh panjangan gitu nih. Jadi boleh aja kita mangkat takbir. Di dalam mangkat takbir isi niat di dalam tuh Allah dari alif Allah dari alif Allah ra akbar itu simpon di tiga di dalamnya itu kasatarat ayat memadai lah sudah. Pemerintah usalli fardal maghribi salat rakaatin mustabil qiblati ada nilai ta'ala. Allahu akbar sengaja aku sembahyang fardu maghrib itu tadi. Habis dah. Nah, lalu nang 3 rakaatnya menghadap kiblatnya, mengikut imamnya, meniatkan nilai ta'alanya, baca imbah itu tadi. Nah boleh juga bacanya imbah membacanya imbah takbiratul ihram tadi sambungan gitu. Nyata. Boleh aja macam itu. Yang penting kasat ta'araf ta'ayyannya himpun di dalam takbiratul ihramnya itu. Sampai situ adakah nak gunakan dulu? Beda. Ini paham mereka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dilanjut aja. Nah nomor 3. Nah nomor 2 kesunahan yaitu kesunahan di dalam sembahyang. Nah jadi masalah kesunahan di luar sembahyang habis sudah. Lalu masuk pembahasan yaitu kesunahan yang di dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunanu allati fi asna'i shalah kasirah. Bermula kesunahan di dalam sembahyang itu yaitu banyak. Wa qad taqaddama annaha tanqasimu ila qismaini hayatin wa ab'adin.
Dan sungguh terdahulu bahwasanya kesunahan-kesunahan sembahyang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hayatin, yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat. Nanti dalam sembahyang itu dua gitu. Ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Sunnah hayat itu apabila ketinggalan tidak dituntut atau ditambali dengan sujud sahwi. Lain halnya sunnah abad. Namun sunnah abad yang ketinggalan maka baginya sunat untuk sujud sahwi. Yang pertama daripada kasirah, daripada banyaknya kesunahan di dalam sembahyang itu adalah raf'ul yadaini, yaitu mengangkat dua tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadi'a, disunatkan pada 4 tempat. Jadi mengangkat tangan di dalam sembahyang itu sunahnya 4 tempat saja, 4 wadahnya. Lain daripada 4 tempat ini hukumnya makruh. Artinya nan dapat pahala sunat itu, pekerjaan mengangkat tangan itu hanya ada 4 tempatnya. Nah, nomor 1 daripada yang 4, inda takbiratil ihrami, yaitu ketika membaca takbiratul ihram. Betul kan? Nah, betul ini wadahnya. Jadi ketika takbiratul ihram itu sunat kita mengangkat dua tangan tadi. Waktu takbiratul ihram tadi. Apabila masa mulai mengangkat tangan tadi, mulai mengangkat tangannya yaitu ketika membaca alif lafaz Allah. Himpun tangannya itu tadi pada ra lafaz akbar. Himpun dah. Jadi itu nah. Allahu akbar. Nah, itu himpun dah. Hukum mengangkat tangannya itu tadi sunat. Di mana masanya? Di waktu takbiratul ihram. Artinya namun kada mengangkat tangan pang sunat lah. Sah lah sembahyangnya. Sah aja sembahyangnya. Tetapi makruh. Itu aja. Sembahyang. Kalau kebiasaan mengangkat tangan Allah Akbar ya ada. Allahu Akbar. Masuk tasat ada lain kada mengangkat tangan, sah lah sembahyangnya, sah aja sembahyangnya. Tetapi hukumnya makruh. Ya benar, sah aja sembahyangnya. Tetapi hukumnya makruh. Kenapa? Sebab meninggalkan suruh mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram. Kenapa maka disuruh mengangkat tangan? Karena ittibai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba mengumpat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunat kita mengangkat tangan. Jadi seolah-olahnya kita mengangkat tangan waktu sembahyang takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, seolah-olahnya ingat Rasulullah waktu sembahyang mengangkat tangannya itu tadi. Seolah-olahnya. Tadi gitu nah. Nah, nomor 2 wa indar ruku'i, pada ketika hendak turun daripada ruku'. Nah, itu nomor 2 pada ketika hendak turun untuk ruku'. Itu sunat 2 mengangkat tangan di situ. Nah, nomor 3 sunat mengangkat 2 tangan itu wa indal i'tidali, ketika bangkit daripada ruku'. Ketika bangkit daripada rukuk, sunat 2 mengangkat 2 tangan. Nah, nomor 4 wa indal qiyami minat tasyahudil awali, yaitu ketika bangkit daripada tasyahud awal. Itu aja wadahnya. Artinya mengangkat tangan di dalam sembahyang itu disunatkan pada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak turun daripada rukuk, yang ketiga ketika berbangkit daripada rukuk, yang keempat ketika bangun daripada tasyahud awal. Jika sembahyangnya ada tasyahud awal. Jika sembahyangnya kada bertasyahud awal,
Seumpama sembahyang subuh, nah 3 aja wadahnya lagi, ada lagi 4. Sembahyang subuh aja 2 rakaat aja kalau tah. Ada tasawuf awal, ada. Nah, maka 3 kali aja mangkat tangannya. Ingatlah syaratnya tadi. Syarat yang nomor 4 tadi. Ketika berdiri setelah tasahud awal. Jadi sembahyang subuh itu 3 aja wadahnya. Pertama takbiratul ihram, ya kan? Yang kedua ketika hendak rukuk, yang ketiga ketika bangkit daripada rukuk. 3 aja wadahnya. Ada maunya sembahyang subuh 4 kali juga mangkat tangan. Kelebihan. Kenapa maka kelebihan? Sebab di situ tasawuf awalnya ada. Jadi nang ada angkat tangan itu yang 4 wadahnya sembahyang zuhur. Ke 4 disunahkan mangkat tangan. Sembahyang asar 4. Sembahyang maghrib 4 sunah mangkat tangan. Sembahyang isya 4. Sembahyang subuh 3 tempat saja. Kenapa maka 3 tempat aja? Karena sembahyang subuh tidak ada tasyahud awal. Lain daripada itu dia ada lagi. Bangun daripada sujud angkat tangan umpamanya ini makruh hukumnya. Atau hendak sujud kan angkat tangan umpamanya. Nah ini makruh hukumnya. Jadi 4 lah. Pertama nah itu. Pertama takbiratul ihram sudah diminta pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Sebutin. Yang kedua waktu hendak rukuk. Allahu akbar. Nah 2 dah. Nah nomor 3 bangkit daripada rukuk. Allahu akbar. Berarti sudah 3. Yang keempat imba tahiyat awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lalu kita berdiri. Allahu akbar. Nah, saya wadahnya 4 tempat. Kemudian nama angkat tangan itu tadi ada pekerjaannya nang terhenti, ada nang berlanjut. Makna tangan tadi ada pekerjaannya itu terhenti, angkat tangannya ada nang berlanjut. Mana nang terhenti? Nang terhenti 2, yaitu takbiratul ihram lawan bangkit daripada salapas membaca tahiyat awal. Ini habis dah. Adapun nang berlanjut yaitu 2. Ketika hendak rukuk dan ketika bangkit untuk iktidal. Nah, adem itu berlanjut aja tuh. Kalau takbiratul ihram tak aja lah. Allahu akbar. Nah, habis masanya tuh. Angkat tangannya. Kemudian nang berdiri di tasahud awal. Berdiri lalu angkat tangan. 2 habis masanya. Jadi nang berlanjut itu 2 aja lagi imbah tuh. Apa ngarannya? Pada ketika hendak rukuk lagi mangkat tangan lawan bangkit daripada rukuk itu aja lagi wadahnya sampai akhir sembahyang. Berarti namun sembahyangnya umpama 2 rakaat seperti subuh. Nih, pertama mangkat tangannya waktu takbiratul ihram. Yang kedua ketika hendak rukuk. Yang ketiga bangkit daripada rukuk. Rakaat pertama ada. Lalu rakaat yang kedua 3 deh. Rakaat yang kedua pulang. Hendak rukuk angkat tangan pulang 4. Bangkit daripada rukuk angkat tangan pulang 5 jumlahnya di situ. Kan hitung lagi sembahyang zuhur, asar, maghrib, kawan. Berapa kali angkat tangannya di situ? Artinya nanti dimaksud di sini adalah mengangkat tangan itu bukan 4 tempatnya, memang bujur 4 tempatnya. Tetapi namun nang rukuk imbah wadah 4 tempat ini yang selanjutnya rukuk itidal. Nang di rakaat selanjutnya ada mengangkat tangan hukumnya makruh. Benar? Kenapa? Sebab
Karena waktu rukuk lawan i'tidal itu sunnah hukumnya mengangkat dua tangan. Sunnah hukumnya. Atau sudah kesunahan di dalam sembahyang. Nah, nomor 2, wad'ul yadil yumna, wad'ul yadil yumna ma'a asabiha alal qu'il yusra qabidan laha asfala sadri. Alqa maknaku huwal azmu allazi yali ibhama yadi wasa'idi. Kesunahan yang kedua, ini sesudah mengangkat tangan tadi. Allahu Akbar, sunah apa tadi? Allahu Akbar. Nah, mandapnya di sini sunat hukumnya yaitu di bawah dada, di atas pusat. Nah, itu hukumnya sunat kan. Bekiam itu. Jadi limbah takbiratul ihram tadi itu Allahu Akbar sunat mandap tangan di atas dada, di bawah dada, di atas pusat. Adapun jari-jarinya itu aturannya itu macam ini. Ini ngarannya kok kalau nih. Nah, itu lah. Nah, 2 ke sebelah bawah macam ini nah. Nah, 2 di atas. Nah, kayak itu nah. Nah, itu. Ini kesunahannya. Jadi nama andaknya tangan bekiam ini hukumnya sunat. Kemudian mandak di atas dada atau di bawah pusat hukumnya sunat. Membantu jarinya macam ini sunat 2 gawiannya itu. Kan banyak gawian sunah-sunah di dalam sembahyang itu tadi. Nah, nomor 3 kesunahan di dalam sembahyang adalah an-nazru ila maudhi'is sujud. Walau shalla khalfal ka'bati aw khalfa nabiyyin fayanzuru ila maudhi'is sujud mutlaqan illa inda qawli illallah fayanzuru ilal muhallilatin ila ayyusallima. Yaitu kesunahan di dalam sembahyang itu diantaranya adalah melihat wadah pesujudan. Walau shalla khalfal ka'bati, sekalipun sembahyang itu di belakang Ka'bah. Au khalfan nabiyyin, atau sembahyang itu di belakang Nabi. Jadi macam itu tah. Sembahyang tadi boleh. Sudah mengangkat tangan. Di dalam itu. Allah Akbar, mengangkatnya membaca Allahu Akbarnya hukumnya wajib. Kenapa? Sebab karena ya Allah. Adapun angkat tangannya Allahu Akbar hukumnya sunat. Nah, kemudian andaknya ini hukumnya sunat 2. Lalu dan ini sunat 2 hukumnya. Lalu apalagi sunat selanjutnya yaitu membuka mata melihat wadah pesujudan. Allah Akbar, mata membuka. Nah, melihat pada pesujudan hukumnya sunat 2. Jangan itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka gimana? Ini makruh hukumnya. Jadi sunat membuka mata melihat kepada pasujudan itu tadi. Gawian kita melihat kepada pasujudan itu tadi dapat ganjaran pahala 2. Itu pahala sunat. Jangan begini. Terkecuali ada sesuatunya umpama benyelak Allahu Akbar. Boleh mata melihat pada pasujudan. Ada mau rusuk sembahyangnya. Ada mau rusuk. Allah Akbar. Kan mau husuk, kalau matanya melihat kepada pasujudan itu kada mau banyak pikir kan. Melihat Ka'bah itu kabila apa sampai ke matanya. Itu tadi pikirkan. Nah, ini lebih baik baginya berpajam mata juga. Ini kada mau husuk kan. Namunnya husuk aja
sunat itu maka kata buka. Itu lah. Namun yang ada mau husuk, bagus begijim. Ya itu bagus begijim. Husuk lawan kada husuk aja masalah. Malihan awada pasujudan hukumnya sunat dia illa inda qaulihi illallah, terkecuali pada ketika membaca kalimat illallah. Nah itu masalah yang kisahnya. Nah ini kalau anda rukuk berdirinya kan sunat melihat wadah pasujudan, rukuknya sunat melihat wadah pasujudan, sujudnya sunat melihat wadah pasujudan. Jangan begitu sujudnya. Terkecuali ujaidin ketika membaca tasawuf awal kah atau tasawuf akhir. Dipintang asyhadu alla ilaha illallah. Nah di sini nih sunat maiti talunjuk. Kalau dibikin dipintang sini sunat maiti talunjuk. Sampai kabila masanya jika tahiyat awal sampai habis tahiyat awal itu tadi. Jika tahiyat akhir sunat maiti itu sampai akhir membaca tahiyat akhir itu tadi sampai salam. Nah, asyhadu alla ilaha illallah. Sunat. Hukumnya sunat juga. Ini teh kata lonjong tadi. Sampai di situ ada kan akan lo. Anda bertanya silakan.